Jadi nggak mungkin nanti ke Yerusalem baru kalau di sini saja kemah Tuhan nggak dia sukai. Jadi penyucian sekarang sampai tidak bernoda, kerinduan di kemah Tuhan sampai masuk di Yerusalem baru. Haleluya saudaraku. Jadi nggak susah-susah. Kira-kira kita nanti ke Yerusalem baru apa tidak? Loh kalau di sini saja nggak bisa, apalagi ke sana. Nggak bisa dong. Jadi makanya saudaraku, mulai sekarang kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengutamakan Dia. Salam. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa kita di negara kita ini diberi kesempatan, walaupun ini bukan hari Minggu, tapi kita boleh beribadah karena di negara kita diberikan libur dan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ini juga harus jadi sukacita bagi kita semuanya dan kita mengalami berkat dari kenaikan Yesus ke surga. Mari kita bacakan dalam Injil Lukas pasal yang terakhir, pasal 24. Kita baca dari 50 sampai ke 53. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan terlebih mengerti dan melakukan firman Tuhan. Saya baca ayat 50, saudara nanti akan bersama ayat 51 dan 53 kita bersama semua. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersama kita, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, kita merayakan ini bukan hanya sebagai perayaan atau peringatan, tapi apa yang merupakan pesan dari kenaikan itu dan apa yang menjadi keinginan Bapa Surga, Tuhan kita, harus sudah terjadi dalam hidup kita masing-masing. Maka dengan demikian kita ada berkat besar dari perayaan ini atau mengingat hari kenaikan. Jadi harus sampai ada apa yang dimaksud Tuhan dalam kenaikan itu dan terjadi bagi kita, maka kita adalah orang yang sangat terberkati. Supaya kita tahu apa kehendak Tuhan, kita harus memperhatikan dengan sungguh firman Tuhan. Yesus naik ke sorga. Kalau kita perhatikan mulai dari 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu
diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi berita kenaikan Yesus, saya boleh memperhatikan dari ayat-ayat ini, Yesus naik ke surga itu setelah selesai mengerjakan pekerjaannya di bumi dengan tuntas. Jadi dia tidak asal begitu saja naik, tapi dia mengerjakan pekerjaannya sudah selesai. Ini saudara-saudaraku, Yesus di dalam kenaikannya dia disebut sebagai yang sulung. Ya, kalau di dalam Injil yang memberitakan yang jelas hanya dua, Markus dan Lukas. Dan Injil Lukas ini juga yang menulis Injil, dia juga yang menulis kitab para rasul. Jadi di dalam kitab para rasul juga itu diberitakan dengan jelas juga. Baru nanti dilanjut lagi oleh Rasul Paulus untuk menerangkan ini lebih dalam lagi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau Yesus naik ke surga itu setelah dia selesai melakukan semua pekerjaannya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus di dalam kenaikannya disebut juga sebagai yang sulung, artinya yang pertama. Jadi dalam hal ini juga suatu waktu juga kita akan mengalami naik juga. Sebagaimana Yesus terangkat, kita juga akan terangkat juga pada waktunya nanti. Yesus yang selalu terdepan, dia yang tersulung, dia yang sulung, ya. Jadi kita juga nanti akan naik juga. Kalau kita lebih jelas juga membaca tulisan Rasul Paulus, kita baca 1 Korintus 15, kebangkitan kita. Jadi ini ayat 12 ya, pasal 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata pendusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak dibangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ada yang bantu juga, silakan baca lagi 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua
seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya, sudah cukup dulu. Saudara-saudaraku, baik dari kebangkitan orang mati, Yesus adalah yang sulung. Ini di dalam perjanjian baru. Karena kalau yang naik dalam perjanjian lama, ada juga yang naik. Yang pertama Henok naik, dan Elia juga naik ke surga. Naik apa ya? Iya, saudaraku. Orang sana beda-beda ya. Jadi Yesus naik kereta kuda, naik ke surga. Lah, Elia, ya. Untung ada yang tidak tidur. Haleluya, saudara-saudaraku ya. Jadi Yesus yang sulung di dalam kebangkitan dan kenaikannya. Ya. Sebab kalau kita baca semua nanti mulai dari ayat 1, terlalu panjang, saudara-saudaraku ya. Itu kebangkitan Yesus. Jadi yang kita baca tadi langsung kebangkitan kita. Ini saudara-saudaraku. Atau biar semuanya dengan jelas, tolong baca juga lah kebangkitan Kristus mulai dari ayat 1. Korintus 15 ayat 1. Iya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada kelas dan Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi sudah jelas, saudara-saudaraku, ada 3 harinya Yesus mengerjakan keselamatan kita itu sepenuhnya. Dia masuk di dalam kubur itu. Jadi bukan 3 hari 3 malam loh. Kalau harinya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jumat itu dia dikubur ya sekitar ya harus selesai semuanya, tidak ada boleh tergantung pada hari Sabat melebihi sekitar jam 6. Ya.
Jadi hari Jumat itu, karena nanti kalau sudah pergantian hari itu ada jam 12. Sebenarnya kita nggak terlalu, tapi nggak apa-apa. Jadi 6 jam. Kalau hari Jumat itu benar-benar 24 jam. Kalau hari Minggu itu, loh, saya salah, Sabtu. Jadi Jumatnya 6 jam, Sabtunya 24 jam. Satu hari satu malam ya. Kalau hari Minggunya itu cuma sekitar 3 hari saja. Karena ya sekitar segitu. Karena dia sudah bangkit pagi-pagi sekali. Haleluya. Jadi pergantian hari jam 12. Jadi dia bangkit pagi-pagi sekali, tidak sampai jam 6. Jam 6 sudah ramai semuanya ya. Jadi itulah untuk kita sedikit mengerti, lebih mendalami. Jadi yang kita perhatikan di situ semua tadi sudah dilengkapi. Dia menampakkan diri ya sekitar 40 hari ya kepada seberapa orang, dan habis itu ya setelah 40 hari dia menampakkan diri, baru dia naik ke surga. Amin saudaraku. Kita bersyukur Yesus itu tidak terus dalam kematian. Kalau dia sudah menjadi manusia, karena pembuktian dia tidak hanya sebagai manusia saja, dia bangkit dan dia naik lagi ke surga. Satu yang kita akan perhatikan di situ, semua pekerjaannya sudah diselesaikan. Penebusan dari dosa dan menghubungkan kita kepada Bapa sudah selesai. Dan juga dia membuat jalan sampai kita nanti bisa bertemu dengan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat berapa? Ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi Yesus juga sudah menyiapkan jalan bagi kita. Saudara-saudaraku, kalau Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, yang pertama adalah mengadakan pendamaian dosa, menyucikan dosa. Ini saudara-saudaraku, semua kita harus bergumul, ini ada pada kita. Haleluya. Mengapa demikian? Karena nanti kita ke Yerusalem baru. Di situ nanti ada yang menjaga. Ya, Yerusalem baru ada yang menjaga. Wahyu 21 kalau kita boleh baca pertama ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Ayat 8, saudara-saudaraku, kita perhatikan, atau kita mau baca bersama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala,
oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudaraku, di Yerusalem baru itu nanti ada yang memeriksa kita. Saudara-saudaraku, pekerjaan yang kita harus ada dalam kita, memeriksa hidup kita. Jangan ada lagi perkara yang lama. Semua sudah harus baru, saudaraku. Itu perayaan yang benar tentang merayakan kebangkitan Yesus. Kalau kita tidak mengerti ini, mau kapanpun 1000 kali, tapi nggak mungkin 1000 kali ya. Karena kalau 1000 kali merayakan ini berarti 1000 tahun. 1000 tahun cuma satu. Itu kerajaan 1000 tahun. Haleluya juga. Ya. Jadi itu sebabnya sepanjang hari umur kita ini, jangan sampai ada lagi yang lama. Harus sampai bergumul. Inilah perjuangan kita. Boleh cari duit, boleh cari pintar, boleh cari semua. Tapi carilah dulu apa? Kerajaan Allah serta kebenarannya. Ini termasuk kebenarannya, saudaraku. Jadi kita ini harus memeriksa. Yang terutama dalam hidup kita, periksa. Jangan ada yang lama lagi, harus yang baru. Haleluya. Ada orang yang suka ngumpuli barang bekas, nggak mau dia buang-buang barang yang lama. Ya. Tapi kalau hidup lama nggak boleh simpan sama sekali, saudaraku. Kalau ada orang suka barang bekas, ya oke lah, mau simpan mau apa. Tapi kalau kehidupan lama, saudaraku, yang belum mengalami penyucian darah Yesus, jangan sampai ada pada kita. Harus itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tapi sering sekali, saudaraku, kita ini kurang memperhatikan. Kita pikir kalau kita enggak berbaikan dengan seseorang sudah selesai. Itu yang lama loh. Jadi semua harus diperhatikan. Amin. Kalau kita nggak cocok dengan orang yang lebih baik, cepat berdamailah. Ini masih yang lama, saudaraku. Ya, karena kalau kita lihat nanti berapa hal yang Tuhan katakan, pasal 22 ayat 8, ayat kita baca 15. Ya, siapa yang baca? Boleh. Ayat 22 15. Ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Iya, pasal 21 masih 27. 27 pasal 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kapan nama kita tertulis, saudaraku? Kalau kita sudah ada ketaatan kepada firman Tuhan, kita tidak menolak sedikit pun kebenaran firman Tuhan, maka itu menjadikan nama kita tertulis seperti Yesus yang taat sampai kepada mati. Itu sebabnya, saudaraku, memang untuk menyelesaikan dosa itu tidak gampang. Yesus sendiri menyelesaikan dosa tidak hanya dengan kuasanya, walaupun dia maha kuasa. Tidak hanya kebolehannya, dia Tuhan. Tapi dia harus merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai yang dipertahankan. Dia mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, berani kita mengikut jalannya Yesus. Nah, ini loh jalannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Harus mengikut hidup Yesus. Itu jalan.
Nggak ada jalan lain. Cari jalan tol, mana ada jalan tol di situ? Ya, hidup Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi kita harus sampai berani juga melayani bagi sesama kita. Apalagi jangan ada kebencian. Bagaimana kita bisa melayani satu dengan yang lain? Kalau kita berkata, kalau lihat mukanya itu benci aku, benci. Udah kelihatan lewat, wah, dia minggir ke lain tempat. Kalau nggak ada lagi jalan, paling buang-buang muka. Ya, harus sampai tidak ada, saudaraku, teman kita yang berlawanan. Itu sebabnya dalam Efesus pasal yang keempat, roh persekutuan itu harus benar-benar terjadi bagi kita. Sama dengan Yesus, dia mempersekutukan dengan Bapa Surgawi. Dia selesaikan. Ya, boleh tolong baca itu, biar roh Tuhan bekerja lewat firman bagi kita. Kolose pasal 1, mulai 19. Itu dalam Yesus. Ayat yang ke-19, Kolose pertama, demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Iya, ini dipersekutukan dengan pengorbanan yang sangat besar. Biar kita jangan menyia-nyiakan korban Yesus Kristus itu dengan tidak mau dipersekutukan. Kita dipersekutukan manusia dengan manusia, dan manusia dipersekutukan dengan Bapa Surga lewat pengorbanannya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau dia naik ke surga, dia sudah selesai mengerjakan pekerjaannya itu. Kita harus benar-benar memperhatikan ini, saudara-saudaraku. Sehingga kalau Yesus datang nanti, kita juga merupakan yang jemaat yang sulung. Kita boleh mau baca dulu Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iya, jadi berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ini kebangkitan pertama, itu juga kebangkitan yang sulung. Itu sebabnya saudara-saudaraku, supaya kita ya sungguh-sungguh bergumul di dalam kehidupan kita ini, selama kita masih ada kesempatan ini, supaya kita memperhatikan dengan sungguh, kalau Yesus naik ke surga sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita mau ikut dalam kebangkitan orang yang sulung, ya, atau kalau kita masih hidup pada hari kedatangan Tuhan, kita diubahkan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi, tetapi orang mati yang lain
Ini saya baca ayat 5. Tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ini sama dengan kebangkitan yang sulung, saudara-saudara. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ada dua hal yang kita akan perhatikan di sini. Sebelum kerajaan 1000 tahun itu ada kematian. Sebelum 1000 tahun itu orang-orang yang dipenggal kepalanya. Kalau masih bertahan imannya kepada Yesus, berpegang kepada kesaksian Yesus. Ini kalau kita baca semua dari ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal, ini saudaraku, kepalanya, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi bila kita, saudaraku, berjalan di jalan yang Tuhan sudah buat, di mana Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Itu perjalanan kita mulai penebusan. Perjalanan kita diajar melakukan firman sampai di dalam ketaatan, dan selanjutnya, saudara-saudaraku, kita juga meningkat mengikut Yesus dengan kasih. Jadi mengikut Yesus dengan kasih, biarpun ujian, cobaan, sengsara, kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam yang pertama, orang datang kepada Tuhan belum langsung ke situ. Ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin mukjizat, ada macam-macam. Tapi untuk yang seperti ini, Yesus belum mempercayakan dirinya. Karena nanti kalau orang itu, "Dari mana kau Tuhan? Kami mencari Engkau." Nanti Tuhan Yesus bilang apa? "Kamu mencari aku karena kamu kenyang makan. Kamu mencari aku karena kamu melihat tanda-tanda, mukjizat, hal-hal yang ajaib." Semua itu bisa kita terima. Tapi belum itu merupakan sasaran. Saudaraku, pengiring Yesus itu bagaikan gunung. Jadi gunung itu, semua gunung pasti di bawahnya yang paling besar. Betul kan ini? Iya. Jadi kalau pertama, saudaraku, orang mengikut Yesus, mau ditolong, mau sembuhkan, masalah selesai, mau dapat damai, pokoknya berkat-berkatlah. Dan kebanyakan orang mengikut Tuhan hanya di dalam itu. Baru perjalanan yang kedua, bagaikan kita masuk di pintu yang kedua. Pintu yang pertama tadi sudah. Pintu yang kedua, itu kita harus semakin suka kepada firman. Cari, saudara-saudaraku. Dan harus sampai kita semakin mengerti seperti pengalaman Daud. Mazmur 84, di situ ya, boleh kita baca sebentar biar
Ada yang dapat baca saja lu, mulai satu, tidak apa-apa panjang. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya, cukup dulu segitu. Saudara-saudaraku, kita harus selalu rindu kepada rumah Tuhan. Ya. Usahakan itu. Harus itu yang terlebih dahulu. Ya, kita lanjut. Nah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ya, Yang berhasrat mengadakan ziarah. itu berhasrat mengadakan ziarah, bukan ziarah ke kuburan, saudaraku. Ziarah itu artinya ada kenaikan tingkatan rohani. Itu artinya ziarah, ya. Jadi jangan nanti langsung pada ke kuburan semua. Jadi beda, saudaraku, artinya, ya. Ziarah yang dimaksud di sini adalah orang yang rindu meningkatkan kerohanian. Jadi kita nggak boleh hanya biasa-biasa begitu saja. Terus, Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. saudara-saudaraku, ini kesimpulan harus semakin nyata dalam kita. Apapun yang terjadi di luar rumah Tuhan, kita harus merasakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Apapun indahnya tempat lain itu, mau pemandangan alam, mau kenikmatan pesta, makan jagal, mantap saudara-saudaraku, ya. Apapun itu harus kita bisa sampai. Yesus begitu taat, saudara-saudaraku. Jadi kita harus menjadi kehidupan yang diperdamaikan dalam perjalanan Yesus itu, sehingga dengan itu kita akan bisa dikuatkan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Apalagi di kemah orang fasik. Orang fasik itu di luar Tuhan. Jadi ada fasik, ada munafik. Munafik itu, saudaraku, orang Kristen. Kalau orang fasik itu di luar Kristen. Ya, kalau munafik itu, ya, kelihatannya dia beribadah, tapi hidupnya bukan beribadah. Itu termasuk kemunafikan, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita harus berbeda. Kalau kita dikuduskan oleh darah Yesus, jangan lagi kita serupa dengan dunia ini. Ini karena nanti kita akan berjalan sampai ke tempat Bapa. Tempat Bapa itu kan kita sudah baca. Terakhir itu adalah, maka aku lihat
Wahyu 21 kalau mau baca lagi. Ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Haleluya, saudaraku. Jadi nggak mungkin nanti ke Yerusalem baru kalau di sini saja kemah Tuhan nggak dia sukai. Jadi penyucian sekarang sampai tidak bernoda, kerinduan di kemah Tuhan sampai masuk di Yerusalem baru. Haleluya, saudaraku. Jadi nggak susah-susah. Kira-kira kita nanti ke Yerusalem baru apa tidak? Loh, kalau di sini saja nggak bisa, apalagi ke sana. Nggak bisa dong. Jadi makanya, saudaraku, mulai sekarang kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengutamakan Dia. Yesus kalau sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, baru Dia naik ke surga. Haleluya. Jadi nanti kalau kita lihat dalam sidang jemaat 7 jemaat itu, salah satu dia katakan, saya belum melihat pekerjaanmu yang sudah selesai. Jadi kita juga sudah selesai pekerjaan kita. Artinya kita masuk sampai tidak bercacat celah. Haleluya, saudaraku. Sebabnya hati kita harus bagaikan tanah liat yang di tangan penjunan. Kalau dia cipta, maka tanah liat itu tidak boleh, saudaraku, melawan. Begitulah hati kita kepada firman Tuhan. Jangan ada kekerasan. Kalau sekarang masih ada kesempatan bagi kita buang segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Darah Yesus masih berkuasa. Kita masih bisa mendapatkannya. Tapi kalau sudah nanti, ya pada waktunya, sudah habis semua waktunya, tidak bisa lagi. Jadi pada hari kesempatan Dia berikan kepada kita, kita gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, saudara-saudaraku. Kita bersatu semuanya, apapun itu ya. Bagaimanapun kita mungkin disakiti, bagaimanapun kita dihina, diolok, tapi karena firman Tuhan, kalau kita harus mengampuni, ya kita mengampuni. Haleluya. Bila perlu kan, kalau diambil baju kita, kasih apa? Dua. Kalau kita dimusuhin, apa yang kita lakukan? Kasih makan, saudaraku. Bukan malah dikata-katain, diolok-olok, dihina-hina. Tapi suatu waktu kebenaran pasti mana. Amin. Ini, saudaraku. Dan kita juga tidak akan dipermalukan. Dan nanti sudah selesai, nanti kita masuk ke Yerusalem baru. Ini, saudaraku. Jadi kita mengingat kenaikan Yesus yang sudah selesai pekerjaannya. Apa pekerjaan kita yang sudah selesai? Itu sebabnya kita mau memperhatikan semua hidup kita. Apapun yang tidak berkenan kepadanya, kita mau katakan, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan. Bimbinglah saya terus, saya serahkan hidupku. Ini kita harus benar-benar, saudaraku, mengutamakan di rumah Tuhan. Itu harus menjadi sukacita bagi kita. Bukan terpaksa, bukan harus lagi disuruh-suruh. Orang kalau sudah makanan kesukaannya, kita tanya di restoran, mau makan apa? Aku mau makan ayam. Ya udah, harus ayam. Nggak kita boleh paksa-paksa, ikan aja. Nggak boleh, ya. Tapi kalau kesukaan kita bukan masalah itu. Kesukaan kita ada, harus sampai suka di rumah Tuhan.
mempelajari apa kehendak Tuhan, supaya kita semakin dikerjakan dan sudah selesai dikerjakan, dan apa juga tugas kita sudah selesai. Seperti Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, maka kita juga sudah menjalani seluruh kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin sekaligus semuanya, tapi itu sebabnya kita harus mengambil rumah Tuhan menjadi kesukaan kita. Haleluya, saudaraku. Mari kita mau menyanyi bersamamu